Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan pemirsa API News Channel. Senang sekali kali ini kita bisa bertemu di acara bincang-bincang santai bersama para narasumber kita yang hadir di studio pada hari ini. Nah, kali ini kita ingin mengupas tentang potensi pertanian di Riau. Nah, seperti kita ketahui bahwa Riau sampai saat ini belum merupakan provinsi yang menjadi sentra dari pertanian atau belum menjadi provinsi produsen sumber daya pangan, sehingga memang kita ketahui bahwa Riau masih banyak menerima pasokan bahan pangan dari luar daerah. Nah, seperti apakah sebenarnya potensi di Riau? Apakah memang Riau memungkinkan untuk menjadi daerah pertanian yang menghasilkan banyak sumber pangan? Nah, untuk itu di studio kali ini kita sudah hadir Ketua Seknas BWMP Indonesia, Bapak Dr. Sugeng Edi Waluyo. Selamat datang di studio API News Channel, Pak Dokter. Kemudian juga di sebelahnya hadir Pak Anton Mat Irianto, Direktur Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Ini merupakan BUMN yang bergerak di sektor perdagangan. Selamat datang di Pekanbaru juga nih, Pak Anton. Nah, kemarin Pak Dr. Sugeng Edi Waluyo dan Pak Anton ini sudah berkeliling ke beberapa daerah, terutama di Kabupaten Kuansing. Kabupaten Kuansing ini merupakan salah satu daerah yang juga punya potensi pertanian. Saat ini sedang melakukan program peremajaan sawit dan ada potensi untuk mengembangkan sektor palawija di sana. Jadi kemarin sudah berkunjung ke Kuansing untuk melihat-lihat bagaimana potensi itu. Baik, kita langsung saja kepada Pak Ketua Seknas BWMP Indonesia. Pak Edi sudah beberapa kali datang ke Riau, khususnya juga ke Kuansing. Kemarin juga ke sana untuk melihat dan membawa Pak Anton melihat potensi di sana. Bisa diceritakan, Pak, sebenarnya apa potensi yang terlihat saat ini di Riau dari pengamatan BWMP Seknas BWMP Indonesia? Oke, selamat pagi Pak Satria. Jadi pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan visi dan misinya Seknas BWMP Indonesia, bahwa bagaimana mewujudkan penguatan kelembagaan petani dengan adanya kelembagaan ekonomi petani. Salah satu yang dikembangkan Seknas BWMP Indonesia ini adalah saat ini BUMP yang bergerak di bidang sawit dan juga bergerak di bidang tanaman jagung, kemudian ada peternakan, ada rempah-rempah kapulaga dan yang lainnya. Ya, kali ini saya terus terang membawa pimpinan, yaitu Direktur Operasional namanya Pak Anton Mas, yang sudah sangat dikenal di Indonesia. Kemudian perusahaan perdagangan Indonesia ini adalah perusahaan milik negara yang diharapkan oleh negara ini jangan sampai petani atau setara khususnya petani yang sudah dibina BUMP khususnya mengalami kesulitan pemasaran, karena apapun pemasaran ini menjadi peran pokok. Apa yang ditanam itu supaya bisa terpasar. Kalau sudah terpasarkan, prospeknya lembaga pembiayaan pun juga masuk. Kalau sudah lembaga pembiayaan masuk, bagaimana cara mengurangi risiko? Lembaga asuransi penjamin risiko komoditi yang dikerjakan oleh petani melalui BUMP, karena BUMP ini sebagai badan usaha berbadan hukum dengan spirit yang tinggi, maka perlu dijamin kegiatan usaha petani yang bergandengan dengan badan usaha milik negara, yang di sini adalah Pak Anton Mas. Oke. Pak Anton, kalau dari PPI sendiri selama ini khusus untuk komoditi pertanian atau sebenarnya banyak sektor-sektor lain yang juga dibantu pemasarannya oleh PPI? Oke. Sebelumnya terima kasih diberi kesempatan waktu untuk bisa hadir
kerjasama dengan BUMP khususnya Korwil Riau, dan alhamdulillah kemarin dari pagi sampai larut malam kita meninjau langsung ke lokasi yang rencananya replanting untuk tanaman sawit dan ada tumpang sarinya jagung. Jadi kalau tadi yang ditanyakan apakah PPI dagang di khusus pertanian, PPI ini sebetulnya dagang, yang namanya dagang dari dagang apapun ya. Jadi kita ada macam-macam sektor yang bisa PPI perdagangkan. Namun demikian kita ini PPI ini dalam rencana program BUMN untuk mensinergikan. Jadi PPI ini masuk dalam klaster pangan di Kementerian BUMN. Di situ kebetulan ada 9 BUMN di mana holdingnya adalah Raja Wali RNI ya. Nah, di bawah situ ada PT Pertani, PT SAS, Sangyang Seri ya. Kemudian ada PT Garam, ada Prinos, ada Prindo, kemudian ada Berdikari, ada PPI sendiri, dan satu lagi BGN. Nah, mereka ini kalau Prindos itu memang khusus di perikanan kan. Kemudian kalau Pertani SAS khusus di di pertanian. PPI karena PPI ini berawal dari perusahaan niaga yang pada tahun 2003 di merger menjadi namanya PPI, dan karena kita tuh sifatnya dagangnya macam-macam, kebetulan ada dagang pangan, jadi kita sama Kementerian BUMN memasukkan PPI dalam klaster pangan. Jadi, nah pas kebetulan juga ini kami digandeng, bukan digandeng, kita sama-sama lah saling gandeng lah, antara kami dengan BUMP, baik dengan semua itu, dan memang selama ini PPI juga dagang di pertanian. Kita memang ya bisa distribusi pupuknya, pupuk kan juga ada untuk di sektor pertanian dan sebagainya. Nah, ini kita bergandeng dan alhamdulillah kita bisa jalan. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, dari kemarin dan hari ini, tadi saya pagi-pagi sudah bertemu dengan para petani yang diminta sama Korwil Riau untuk hadir kita menjalankan bisnis inilah. Dan fungsinya ya mungkin kalau bahasa kerennya PPI ini off-take ya. Dan PPI off-take, dan memang ada mandat dari klaster pangan bahwa PPI kedepannya ini memang harus dagang. Nah, dagang ini ya marketing. Nah, kebetulan tadi petani-petani di sini nih, kalau saya tanam saya ini marketingnya apa? Ya kayak gayung bersambut. Ya udah PPI hadir ya sudah, saya sampai ngomong bahasa, udah saya ambil, kebetulan kan di sini juga banyak orang Jawa, jadi ya saya ambil, saya bilang gitu, terus tak terimone, tak tompone, saya bilang gitu. Nah, alhamdulillah proses-proses ini berjalan sehingga sampai yang terakhir baru aja tadi pagi ini ada petani yang hadir. Kebetulan ada satu permintaan PPI ini disuruh ekspor nanas, ya disuruh ekspor nanas. Tadi sama direkturnya Korwil Pak Alex ini mendatangkan petani dari desa tetangga yang kemarin kami kunjungi itu di Kuansing, ini di Bengkalis. Nah, Bengkalis ini mungkin ya kita lagi semua tergantung sama BUMP. Dan BUMP itu mau diarahkan desa ini mau kemana, tapi tentunya BUMP juga akan melirik PPI, minat nggak, tapi ya PPI itu dagang apa aja, tentunya apa yang ditawarkan BUMP, kalau itu win-win solution pasti akan kita ini. Ada syarat khusus nggak, artinya dari sisi volume produk yang dihasilkan itu sehingga bisa bekerja sama dengan PPI? Oh pasti. Spek itu nomor satu. Jadi saya lihat sendiri apa yang tadi yang saya sampaikan itu nanas itu ya. Saya lihat sendiri bahwa nanas itu bentuk dan ininya sama. Nah itu kok apa yang diminta sama para buyer yang di luar kok sama, mirip ya. Cuman saya belum tahu taste-nya, belum tahu rasanya. Nanti kita
ini saya cuma lihat di luarnya aja dulu, ini kok kelihatannya ukuran sama apa yang diminta sama pihak eksportir yang di luar kok mau sama. Nah ini ya udah, mungkin nanti saya tinggal kan kita nggak bisa langsung sama petani, yang bisa sama petani kan BUMP, betul, sama ini semua. Lah tinggal mereka memberikan masukan kepada petani. Ini loh PPI, kalau kamu mau jual ke PPI syaratnya seperti inilah, gampang sebetulnya kok. Nah kebetulan ini sama ya, saya tinggal mempertahankan barangmu bisa nggak seperti ini, kualitasnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Soal nanti produksinya dia ada banyak, tinggal kamu pilih yang bagus ya diekspor, yang tidak bagus ya dijual di dalam negeri. Tentunya harganya akan berbeda. Ya, itu aja yang misalnya itu. Ini satu contoh. Nanti yang di Wansing itu untuk nanti kalau jagung sama sawit, sawitnya kan udahlah, masyarakat dia tahu lah mana pasar itu mau dibuang kemana, tahu lah. PPI mau disuruh ngerepotin ya mau, nggak suruh ya nggak apa-apa. Kan cuma gitu aja. PPI mau suruh beli ya wes alhamdulillah. Tapi kalau sawit itu kan pasarnya wes jelas, potensinya udah gede. Tapi petani kan juga udah tahu, BUMP juga udah tahu, digandeng alhamdulillah. Cuman ya satu sisi kemarin memang ada keluhan daripada petani sawit itu untuk pupuk. Nah pupuknya dia ini kemarin salah satu ketua kemarin tuh Pak direkturnya BUMP itu Transagro itu bicara, Pak kalau di sini pupuk lah, PPI itu juga jualan pupuk. Saya bilang gitu, karena memang PPI itu menjadi distributor perusahaan pupuk pupuk holding, PID, Pupuk Indonesia Holding Company. Nah itu kan ada 5 perusahaan pupuk yang dimiliki BUMN. Nah kita ini sebagai distributornya, PPI distributornya, ya saya juga bilang ya sudah, kalau misalnya ini saya mungkin akan bilang sama BUMP, tolong petani sawit yang di sana pupuknya pakai PPI kalau kerjasama ini bisa terlaksana. Ya kayaknya gayung bersambut lagi. Nah saya sudah nanti jualan apa ya? Sudah, saya jualan pupuk juga bisa. Jadi kan kita distribusi pupuk. Syukur-syukur dapat jatah pupuk subsidi, tapi kan itu kan kewenangannya di Kementan sama provinsi, dinas provinsi. Nah mereka itu baru dia suruh ke, katakanlah kalau di sini masuk wilayah pupuk Pusri ya, nanti direktur Pusri itu tinggal, nah kita dapat pembagian wilayahnya di Pekanbaru. Tapi kalau saya misalnya itu ya, karena saya dagang, saya distributor ya saya ngotot sama Pusri, minta dong jatahnya untuk Riau, toh aku udah tahu pasarnya kan gitu. Ngambil ini sebagainya lah, ini ya kayak gayung bersambut. Dan ya tentunya kalau sudah begitu kan pasti saya, yang namanya dagang ya saya cari margin ya pastilah kan gitu. Itu yang kita lagi terus untuk kita kita sinkronkan lah kerjasama ini masalah. Tapi yang jelas saya juga sudah mewanti-wanti sama Pak Edi sebagai sekjennya BUMN ini untuk bisa menjaga petani. Sampai petani ini selama ini ya tadi memang bicara ya selama ini kan diakalin sama tengkulak ya, saya bilang ya tengkulak itu nggak usah digandeng, dirangkul saja. Toh itu nanti kan kita kan lama-lama kan juga bisa kerjasama dengan mereka. Saya Oke, dari BUMP sendiri Pak Edi melihat Riau ini punya potensi besar nggak untuk sektor pertanian setelah sering berkunjung ke Riau, dan kira-kira apa yang menjadi kendala selama ini kalau dari informasi dari para petani sehingga belum ada percepatan dari sektor pertanian ini? Kalau dari sudut pandang saya ini Pak Satria, memang yang jelas lahan sudah tersedia banyak. Lahan banyak ya. Kemudian yang kedua, memang pasar yang dikatakan sebagai kendala, inilah kita hadirkan beliaunya dari PPI. Kemudian yang berikutnya, kalau dari aspek pembiayaan, sebenarnya pemerintah sudah memberikan sumber-sumber pembiayaan yang modelnya ada kur yang 6% dan yang lain dana kemitraan. Cuma bagaimana petani ini bisa mengakses ya gitu. Kemudian yang terakhir SDM Pak. Jadi SDM petani ini masih sangat kurang. Jadi inilah yang perlu dirubah mindsetnya. Dia tidak sebagai petani yang pasif dan petani yang aktif mencari ilmu,
kesediaan inilah yang perlu kita dorong. Melalui kelembagaan ekonomi petani inilah yang disebut dengan spirit yang tinggi, ya kita namakan BUMP ini sebagai badan usaha berbadan hukum, inilah yang nanti akan mengenalkan dia paham tentang asuransi pertanian seperti apa, asuransi usahanya itu seperti apa, kemudian sumber pembayarannya bagaimana, kemudian pemasaran selalu berpengaruh besar di pemasaran. Terakhir juga orang bilang, kenapa petani ini melakukan penanaman dengan prospek apa aja, tapi begitu panen tidak ada yang membeli. Kalimat inilah yang klasik Klasik ya. inilah saya hadirkan beliaunya Pak Anton sebagai Direktur Operasional PPI yang sudah profesional dan tidak usah ragu-ragu Pak. Inilah yang mengurangi mata rantai. Soal potensi perikanan, peternakan khususnya, kemudian tanaman semusim sangat besar di sini. Cuma siapa yang akan memulai dan bagaimana cara memulai? Inilah badan usaha milik petani yang terdiri daripada BUMP di level tingkat desa atau kecamatan, ada level tingkat provinsi itu ada namanya Korwil, Koordinator Wilayah, dan di tingkat pusat itu ada namanya Sekretariat Nasional Badan Usaha Milik Petani Indonesia. Tugasnya apa? Sekretariat Nasional Badan Usaha Milik Petani ini, kalau ini sudah jalan, BUMP kan ada BUMP penumbuhan, pengembangan mandiri, pasar mandiri, mencari pasar, mencarikan partner-partner yang cocok sesuai dengan kultur petani yang masing-masing ada di Provinsi Indonesia. Sekali lagi, khusus untuk Riau, Korwil Riau, kami apresiasi hari ini ada beberapa partner. Hari ini kita hadirkan Pak Anton selaku Direktur Operasional, kemudian besok atau nanti sore hadir juga ahli yang bisa membuat bagaimana tanah di sini dengan ciri-ciri gambut dan pasca gambut seperti apa. Kita hadirkan ahlinya, salah satu guru besar juga yang sudah praktek di sektor pupuk organik di Indonesia ini. Itu mungkin Pak Satria, dan terima kasih Pak Anton, khususnya beliau ini saya minta hadir di Riau memberikan support spirit kepada petani-petani di Riau yang saat ini selalu mengatakan pasarnya tidak ada. Sekarang ini hadirlah pasar ke Riau. Terima kasih. Artinya sebenarnya pasarnya ada, hanya selama ini akses informasi terhadap pasar masih belum banyak yang tahu. Akses terhadap permodalan juga selama ini belum ada yang tahu. Dan inilah kehadiran BUMP dengan menggandeng sejumlah mitranya diharapkan bisa menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dialami para petani di Indonesia. Kalau boleh tahu nih, di Indonesia sudah berapa provinsi ada BUMP Pak? Sudah 16 provinsi Pak. Jumlah seluruh BUMP yang berdiri kurang lebih 40 sampai 60 korporasi petani di seluruh Indonesia ya. Indonesia. Dan artinya kalau di Riau saat ini setahu saya baru ada 2. Ini masih memungkinkan untuk didirikan BUMP di Riau? Berdasarkan pemetaan lokasi wilayah, karena di Riau itu luas sekali, satu desa saja tadi ada yang 2.000 sampai 8.000, sehingga sangat potensi dengan variasi yang berbeda-beda komoditinya. Masih sangat minimal, harapan saya Pak, per kabupaten minimal itu 2 sampai 4 minimal. Disinilah sebagai penyangga mental spirit petani. Kalau dia itu menanyakan kemana saya harus tanya, kemana saya harus ini, di luar daripada yang sudah ada, inilah Badan Usaha Milik Petani menjadi harapannya. Karena apa? Badan Usaha Milik Petani sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Ini wajib, dan ini diminta di undang-undang itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah tingkat 2 berkewajiban untuk melakukan bimbingan dan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh petani yang telah ada di Indonesia ini. Terakhir ini ke Pak Anton, kira-kira apa saran Bapak lah kepada para petani di Indonesia, khususnya di Riau lah ya, agar bisa menembus pasar-pasar internasional. Apa yang selama ini masih
sering Pak Anton lihat kekurangan-kekurangan dari produksi para petani kita. Ya Pak Satria, terima kasih. Jadi saya hanya kalau misalnya itu kerjasama ini terus berlanjut, kan saya dengar ini ya, ini saya belum pernah soalnya melakukan kerjasama ini. Nah BUMP ini katanya sudah menggandeng ke Kementerian Perekonomian. Iya. Ya. Nah nanti kalau misalnya ini sempat kegandeng beneran Pak, saya manfaatnya itu banyak banget. Kemudian nanti menyambung ke masalah, karena kan ya namanya birokrasi dari bawah ke atas. Nah ke atas ketok kalau jeder, misalnya itu nanti ekspor, itu kan Kementan sampai ke Menteri Perekonomian sampai Kementerian Perdagangan, kan tetap harus, kalau tadi pertanyaannya Pak Satria untuk menjaga bagaimana PPIF, mesti tentunya si pihak bayar itu kan sudah menentukan. Nah kita mesti ya dengan tadi yang sudah saya sampaikan, kamu mesti harus seperti ini untuk menjaga kualitas. Saya bilang bahwa saya kerjasama dengan BUMN ini bukan proyek. Ini kerjasama yang untuk ke depan, untuk seterusnya. Kalau ini berjalan, udahlah. Saya yakin negara tetangga ini udah nggak akan ketulungan, dan mudah-mudahan ya tenaga kerja yang ada di luar negeri yang selama ini bisa balik membantu ke Indonesia untuk bangun gitu loh. Ini kan yang dimintakan Indonesia maju itu kan kayak gitu. Iya. Jadi itulah makanya saya tadi kalau pertanyaannya nih ya saya tetap aja jaga kualitasnya sesuai permintaan buyer, karena memang pembeli itu lajah, dia maunya seperti ini ya kita harus turutin. Kalau memang kita harus, masa kira kita kalah sih hasil pertanian sama Thailand dulu. Nah kita sekarang tadi sudah saya selalu ungkapkan kepada para petani dimanapun lah, kalau saya ketemu petani, mau coba kamu itu sedikit rajin untuk bisa membuat hasilmu itu lebih bagus. Itu sebetulnya gampang, dan alhamdulillah sebetulnya sudah ada sih, tapi contohnya kecil-kecil. Misal contohnya itu kecil-kecil, ada petani ini dia bikin satu petak, dia menghasilkan ini, teman kan habis itu ya dia hanya untuk sebetulnya bisa, petani Indonesia itu bisa kalau benar-benar mereka ini. Tapi inilah nanti peranannya BUMP, karena tadi udah disampaikan, udah sampai ke hampir semua provinsi. Nanti saya itu katanya mau diajak juga ke Kalimantan, mudah-mudahan beneran ini Pak, saya diajak sama beliau ini ke Kalimantan, jangan omdok aja gitu. Kalau sudah gandeng ya jangan tanggung-tanggung kan gitu. Nah jadi kan juga gitu permintaannya. Dipeluk sekalian itu namanya. Iya kan mintanya tadi kan supaya gimana ke depannya itu ya saya ya udah ojo tanggung gitu loh. Jadi saya juga akan legacy ke depannya itu baik untuk semuanya lah, ya untuk petani, ya untuk masyarakat, ya untuk tentunya untuk yang dicanangkan Indonesia Emas tahun 2045 itu benar-benar terwujud. Itu aja sih. Kalau itu gandeng rapet semua, kita insya Allah akan tercapai. Oke. Ya, itu aja. Jadi ya sekali lagi saya juga terima kasih sama Sekjen BUMP ini. Mohon maaf Pak, Sekretaris di Sekretariat Negara, di Sekretariat Nasional Badan Hamil Petani itu hanya ada ketua, kemudian sekretaris sama bendahara. Yang lainnya penasehat, terus ini ada divisi-divisi. Jadi sekjennya tidak ada Pak. Tidak ada. Tapi Sekretaris Nasional ketuanya. Ya, ya Pak. Nah, ini sekaligus supaya perusahaan perdagangan Indonesia menjadi mitra strategis bahasa saya untuk punya berkomitmen untuk memberikan atau meningkatkan kesejahteraan petani melalui Badan Usaha Milik Petani di Indonesia. Ya, baik. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih Pak Anton, Pak Dr. Edi atas kehadirannya di studio dan berbagi informasi. Pemirsa, Riau seperti katakan Pak Edi tadi sesungguhnya punya potensi dan peluang yang sama besar dengan daerah-daerah di tempat lain, di Jawa pun, di Kalimantan dan sebagainya. Karena Riau punya iklim yang cukup bagus. Di sini nggak mengenal musim kering ya Pak Edi ya. Sudah keliling Pak Edi kemarin dikatakan bahwa ini daerahnya subur. Sayang sekali kalau kita tidak bisa mewujudkan itu. Dan insya Allah kehadiran BUMP secara nasional maupun di Riau dengan hadirnya Korwil BUMP Provinsi Riau yang menggandeng mitra-mitra kerjasama yang tentunya punya potensi, punya kemampuan untuk mengangkat perekonomian petani, ini merupakan peluang yang sangat baik
Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dan bisa mewujudkan harapan Indonesia berdaulat pangan dan Indonesia yang hebat di masa yang akan datang. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.